Menteri Keuangan Purbaya dan janji kaya bersama antara harapan rakyat dan tantangan ekonomi 8%. Jadi Anda nggak usah takut kita tumbuh terlalu cepat sekarang. Justru kita harus tumbuh lebih cepat supaya kita semua bisa kaya bersama. Iya, terima kasih. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang kerap mengulang kalimat supaya kita semua bisa kaya bersama menjadi magnet baru dalam wacana ekonomi nasional. Ucapan tersebut terdengar sederhana, namun syarat makna dan janji besar menciptakan kesejahteraan kolektif bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah ketimpangan sosial, stagnasi pertumbuhan ekonomi, dan tantangan global yang kompleks, ungkapan itu seolah menumbuhkan optimisme baru. Namun di balik harapan itu juga tersimpan beban moral dan politik yang berat sebab rakyat tentu menanti kapan kaya bersama benar-benar bisa terwujud dalam kehidupan nyata. Ketika Purbaya menyampaikan kalimat tersebut dalam berbagai kesempatan, publik menafsirnya sebagai sinyal arah kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Kalimat kaya bersama bukan hanya retorika ekonomi, tetapi juga pesan moral tentang keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam beberapa kesempatan pula, Purbaya menegaskan bahwa Indonesia harus tumbuh lebih cepat agar kesejahteraan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Namun, janji itu sekaligus menjadi tantangan besar. Makna kaya bersama yang begitu luas dan abstrak membuat publik mempertanyakan implementasinya. Apakah kaya berarti pendapatan meningkat, harga kebutuhan stabil, atau akses pendidikan dan kesehatan lebih merata? Tanpa definisi konkret, kalimat itu bisa berubah menjadi slogan yang menggoda, tapi sulit diukur keberhasilannya. Di sisi lain, rakyat Indonesia yang sudah lama mendambakan pemerataan ekonomi tentu menaruh harapan besar agar ucapan Purbaya bukan hanya menjadi retorika politik, tetapi cermin dari perubahan nyata yang menyentuh kehidupan mereka. Mewujudkan cita-cita kaya bersama jelas tidak mudah. Purbaya sendiri mengakui bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil di kisaran 5%, angka yang belum cukup untuk menciptakan lompatan kesejahteraan. Ia berambisi meningkatkan pertumbuhan hingga 8% sesuai arahan Presiden Prabowo sebagaimana dalam janji kampanye politik di Pilpres 2024 lalu, sebuah target yang ambisius sekaligus berisiko tinggi. Untuk mencapainya, Indonesia harus mempercepat transformasi ekonomi dari sektor informal ke sektor formal, memperkuat industri manufaktur, serta menciptakan iklim investasi yang benar-benar produktif. Namun, pertumbuhan cepat tidak otomatis membawa pemerataan. Banyak negara berkembang justru menghadapi dilema ekonomi tumbuh pesat tetapi kesenjangan sosial melebar. Risiko itu juga menghantui Indonesia jika pemerintah hanya mengejar angka pertumbuhan tanpa memperhatikan distribusi manfaatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal, investasi, dan pembangunan daerah benar-benar berpihak pada pemerataan ekonomi. Purbaya menekankan pentingnya efisiensi penggunaan APBN agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Jika tidak, pertumbuhan tinggi hanya akan menjadi statistik tanpa makna bagi masyarakat bawah. Ambisi pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya untuk mencapai pertumbuhan 8%, Purbaya menyebut target itu bukan hal mustahil meski membutuhkan kerja keras lintas sektor. Ia menilai potensi ekonomi Indonesia sangat besar, mulai dari bonus demografi, sumber daya alam melimpah, hingga meningkatnya kelas menengah. Namun realitas menunjukkan bahwa mencapai 8% bukanlah perkara mudah. Diperlukan reformasi tata kelola struktural besar-besaran di bidang industri, tenaga kerja, birokrasi, hingga pendidikan.
Reformasi tata kelola struktural sebagai upaya mendasar dan komprehensif untuk melakukan pembaharuan serta perubahan pada aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam sistem pemerintahan. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang lebih efisien, gesit, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Selama ini, sektor manufaktur yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Sementara sektor digital dan kreatif tumbuh cepat, tapi kontribusinya terhadap PDB nasional masih terbatas. Tantangan lainnya adalah menjaga inflasi dan defisit anggaran tetap terkendali, serta memastikan kebijakan fiskal mampu mendukung daya beli masyarakat. Tanpa fondasi ekonomi yang kuat, target 8% hanya akan menjadi ambisi di atas kertas. Dalam hal ini, transparansi dan konsistensi kebijakan menjadi kunci agar visi besar Purbaya dapat berjalan realistis dan berkelanjutan. Kalimat supaya kita semua bisa kaya bersama memiliki daya tarik luar biasa bagi rakyat. Ucapan tersebut membangkitkan semangat sekaligus menggambarkan cita-cita kolektif tentang masa depan ekonomi yang lebih adil. Namun kalimat yang menumbuhkan harapan juga berpotensi menjadi bumerang jika tidak diimbangi hasil nyata. Rakyat kini lebih kritis, mereka tidak lagi puas dengan janji, melainkan menuntut bukti yang terukur, pekerjaan layak, harga kebutuhan stabil, pendidikan terjangkau, dan peningkatan taraf hidup yang terasa. Apabila narasi kaya bersama tidak diikuti langkah konkret, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa terkikis. Retorika optimisme bisa berubah menjadi simbol kekecewaan. Karena itu, Purbaya harus berhati-hati menjaga keseimbangan antara komunikasi publik dan capaian kebijakan. Dalam era digital seperti sekarang, satu janji yang tak terwujud bisa cepat viral dan menjadi bahan kritik luas di media sosial. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi dari alokasi anggaran hingga insentif investasi berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan segelintir pihak. Pernyataan Purbaya sebenarnya memiliki semangat yang patut diapresiasi. Ia berusaha membangun narasi ekonomi yang tidak elitis dengan menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Namun, janji besar menuntut tanggung jawab besar pula. Target pertumbuhan 8% hanya akan bermakna bila disertai pemerataan hasil pembangunan dan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah juga harus berani melakukan reformasi kebijakan, memperkuat sektor produktif, dan memperluas akses keuangan bagi UMKM agar manfaat pertumbuhan benar-benar dirasakan hingga ke akar rumput. Bagi masyarakat, pesan kaya bersama seharusnya bukan sekadar menunggu janji, tetapi menjadi motivasi untuk ikut berpartisipasi dalam ekonomi produktif. Pendidikan, literasi keuangan, dan kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Sementara bagi pemerintah, transparansi, kejujuran, dan kesungguhan menjalankan kebijakan menjadi faktor utama untuk mempertahankan kepercayaan publik. Hanya dengan kerja nyata dan keberanian menepati janji, harapan kaya bersama yang diucapkan Menteri Keuangan bisa benar-benar menjadi kenyataan, bukan sekadar slogan yang bergaung di ruang publik. Jadi, Anda nggak usah takut kita tumbuh terlalu cepat sekarang. Justru kita harus tumbuh lebih cepat. Supaya kita semua bisa kaya bersama. Iya, terima kasih.